Ya, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum materi pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Oh iya. Nah, materi pada hari ini adalah tentang, sebentar, Ibu ada gambar. Coba kalian tebak. Di sini ada tulisan gambar. Apakah ini? Coba dilihat. Nah, adakah yang tahu ini gambar apa? Nah, jadi ini adalah gambar pantomim. Ya, benar sekali, pantomim. Ada yang mengerti sebelumnya apa itu pantomim? Apakah ada yang pernah melihat pertunjukan pantomim dan lain sebagainya? Jadi, pantomim adalah pertunjukan teater tanpa kata-kata yang dimainkan dengan gerak dan ekspresi wajah, biasanya diiringi dengan musik. Pantomim merupakan seni pertunjukan yang penampilannya lebih mengandalkan pada gerak-gerak tubuh dan ekspresi wajah. Jadi, pantomim itu bisa disebut juga dengan teater bisu. Jadi, pengungkapannya itu menggunakan gerak dan mimik wajah, jadi tidak menggunakan kata-kata. Akan tetapi pantomimer itu orang yang memainkan pantomim itu boleh mengeluarkan suara, tapi suara itu bukan kata-kata loh ya, jadi suara. Contoh saja, ketika kesakitan, dia tidak boleh mengucapkan aduh sakit, tidak boleh. Akan tetapi apabila mengucapkan au, itu saja masih dikatakan boleh. Jadi pantomim itu tidak boleh mengeluarkan kata-kata, akan tetapi boleh mengeluarkan suara. Jadi pengungkapan pesannya itu tidak melalui verbal, jadi melalui gerakan tangan dan ekspresi wajah seperti itu. Next. Nah, selanjutnya ada teknik dasar pantomim. Teknik dasar pantomim adalah teknik yang sangatlah mendasar yang harus dikuasai oleh seorang pantomimer. Dikarenakan teknik dasar ini merupakan hal yang utama, maka diwajibkan para pantomimer harus menguasai teknik dasar terlebih dahulu sebelum melakukan gerak pantomim. Jadi, teknik dasar ini adalah teknik yang sangat-sangat mendasar. Jadi sebelum melakukan pertunjukan pantomim, seorang pantomimer itu harus menguasai dulu teknik dasar. Nah, apa saja teknik dasar dalam pantomim? Yang pertama itu ada di bagian kepala. Di bagian kepala itu contoh gerakannya adalah, nah, di bagian kepala menggerakkan kepala ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang secara teratur dan pelan-pelan. Setelah itu melakukan gerakan memutar. Jadi ke depan ke belakang, ke samping kanan kiri, memutar, lalu kebalikannya. Seperti itu. Itu adalah teknik yang mendasar untuk pengolahan di bagian kepala. Selanjutnya, pada bagian tangan, bagian badan, bagian pinggul, bagian kaki. Kita lihat bagian tangan. Di bagian tangan, kekuatan pada tangan sangatlah penting dalam melakukan gerakan imajinatif. Latihan pada tangan ditunjukkan untuk mengolah persendian, kekuatan otot, dan kelenturan otot tangan. Jadi contoh pengolahan pada tangan itu adalah contoh berkaca. Ini fokusnya pada persendian di bagian pergelangan tangan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pada bagian badan. Latihan pada bagian badan meliputi bagian perut, dada, punggung. Pengolahan ketiganya ini memiliki peran yang sangat penting bagi seorang pantomimer karena bagian yang memberikan efek pada sikap tubuh. Jadi contoh gerakan pada perut, pada bagian pinggung dan dada ini, contoh pengaplikasiannya adalah pada bagian contohnya di bagian bersandar. Jadi bersandar itu menggunakan badan.
Jadi ototnya harus fokus pada bagian dada, perut, serta punggung, seperti itu. Next, pada bagian pinggul. Pada bagian pinggul juga penting untuk diolah agar tubuh lebih lentur dan fleksibel. Pada bagian pinggul, gerakan tubuh yang dilakukan ke samping, ke depan, dan membungkuk. Jadi bagian pinggul itu pengolahannya adalah seperti ini. Jadi sama seperti latihan untuk olah tubuh biasa. Nah, pengaplikasiannya adalah dengan penggunaan pada teknik bersandar atau duduk. Duduk itu menggunakan pinggul juga, kekuatan pinggul seperti itu. Selanjutnya adalah kaki. Nah, pada bagian kaki ini yang sangat penting karena di bagian kaki ini ada beberapa contoh gerakan yang sangat utama di gerakan pantomim. Contohnya teknik berjalan ke depan. Nah, ada teknik berjalan ke belakang. Setelahnya ada teknik berjalan ke samping seperti itu. Itu menggunakan otot bagian kaki. Nah, ini ada beberapa contoh gambar pantomim ya, bisa dilihat. Ini ada teknik berkaca, teknik berjalan, teknik lari, teknik bersandar, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ibu mau langsung melihat bagaimana sejauh mana kemampuan kalian mengenai pantomim. Nah, sekarang coba cari benda yang ada di sekitar kalian. Ayo, temukan benda yang ada di sekitar kalian. Nah, sudah dapat semua? Iya, sudah dapat. Nah, sekarang sudah mendapatkan benda semua ya. Ya, silakan diamati benda yang kalian pegang. Diamati teksturnya, bentuknya, lalu diamati fungsinya. Sudah? Ya. Ibu kasih waktu, ibu beri waktu 5 menit saja untuk melihat, mengamati benda yang kalian pegang. Silakan diamati bendanya. Nah, karena sudah diamati, sekarang coba ditaruh bukunya atau ditaruh bendanya yang kalian pegang masing-masing, ditaruh di mejanya masing-masing, lalu ekspresikan benda yang kalian pegang tadi menggunakan gerak pantomim. Ayo, siapa bisa maju ke depan memberi contoh? Nah, begini saja. Kalian praktekkan masing-masing di bangku kalian masing-masing. Ibu akan melihat. Ayo, kita praktekkan bareng-bareng. Ya, karena kebanyakan adalah memegang buku, mari kita praktek bersama-sama ya. Contoh membuka buku, mengambil buku dulu ya. Buku. Kita gambarkan buku itu kotak ya. Buku kotak, ada yang tipis, ada yang tebal. Nah, buku ibu segini tebalnya. Nah, ayo kita buka bareng-bareng. Oh iya, pantomim tidak boleh mengeluarkan suara, jadi kita diam. Iya, semua sudah terlihat ya kemampuannya untuk bermain pantomim. Nah, karena kita di awal hanya mempelajari tentang pengertian serta teknik, kita belum masuk ke praktek. Nah, karena waktunya sudah mulai habis, waktunya terus berjalan. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Nah, pertemuan minggu depan, karena sekarang kita materi teori, nah minggu depan kita lanjut untuk praktek. Jadi minggu depan harus membawa pakaian olahraga untuk olah tubuh. Paham semuanya? Iya, Ibu kira kalian sudah paham. Ibu akhiri. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa dapat diakhiri. Hati-hati di jalan. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.